Salah satu dakwah yang cangkupannya luas ya pasti dalam bentuk video gitu loh ya. Ah, Karena orang Indonesia tuh media-media digital lah. orang Indonesia tuh malas membaca tapi kalau nonton video suka gitu. Jadi kita harus masuk ke situ lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Frizai di PPR Talk. Kali ini kita akan membuat video PPR Talk bersama alumni. Inilah dia. Hari ini kita kedatangan seorang yang sangat spesial. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu founding father-nya PPR Sirau. Tanpa basa-basi, kita langsung saja perkenalan Jamal. Ini dia. Sebelum itu perkenalan dulu dong. Boleh dong Mas Jamal? Iya, kenalin teman-teman semuanya, teman-teman santri. Hai teman-teman. Nama saya Jamaluddin Fikri. Ya, biasanya dipanggil Jamal di sini gitu ya. Asal Mas. Belum dong. Perkenalan itu harus wow. Kan mungkin banyak dari teman-teman pasti siapa sih Jamal? Oh ya, asal dari Purwokerto aja. Terus iya itu aja sih, apalagi. Ya, oke, perkenalan cukup itulah ya. Mas Jamal, kita langsung saja. Dulu jenengan adalah santri PPRI, jadi sekarang udah jadi alumni ya. Iya betul. Tahun masuk 2014 kalau nggak salah. 2014 2015. Iya, tapi sebenarnya alumni itu nggak ada sih, kayak aku tuh selamanya santri di sini. Saya. Iku jenengan mendetukilane AB lho. Selamanya tidak ada namanya kata santri. Selamanya itu menjadi santri PPRI, nggak ada kata alumni. Saya sudah dengar itu 1001 kali. Oke, ya apa yang gimana nggak ada alumni? Mending salah jenengan santri PPRI dulu 2014 2015 ya. Karena kan jenengan dulu adik kelas saya. Iya, sekitaran tahun segitulah. Nah, yang pertama yang kita mau bahas di sini yang saya mau tanyakan, sampean itu digadang-gadang menjadi founding father-nya media PPRI. Kenapa demikian? Kayak sebenarnya itu terlalu berlebihan sih kalau nyampe founding father gitu, kayak kenapa harus besar berlebihan banget gitu. Kayak sebenarnya idenya juga bukan dari saya gitu ya. Ya kita semua tahu lah kalau Abi Afik itu salah satu Pak Kiai yang masih muda, terus visioner juga. Terus ya pasti pemikiran dia tuh udah selalu ke depan gitu. Nah itu salah satu perintah dia yang waktu itu saya jadi pengurus gitu di PPRI, suruh menginisialisasi gitu ya, mengawali gitu untuk membuat media di PPRI. Nah waktu itu karena ada perintah dari dia ya saya mulai gitu aja sih sebenarnya. Ya gitu aja sih sebenarnya. Tapi kan maksudnya tanpa aksi nyata dari sampean saya nggak bisa merasakan ngeframe kayak gini. Nggak ada media PPRI berkembang pesat sekarang loh Mas. Iya. Maksudnya kayak sampean bisa apa ya? Bisa melihat perkembangan itu nggak? Iya. Dulu nggak ada, zamannya kita nggak ada. Maksudnya nggak, mohon maaf ya, maksudnya dulu mungkin media PPRI sudah ada tapi nggak seinformatif mungkin dan seberkembang sekarang. Walaupun sekarang itu ya kita masih dalam proses untuk selalu belajar dan mengembangkan. Iya, ini udah bagus banget sih sebenarnya media PPRI. Ya setelah saya udah nggak di PPRI ya perkembangannya sangat bagus lah ya. Alat-alatnya juga bagus, terus ada studionya sendiri. Itu menunjukkan keseriusannya Abi Afiki lah ya dalam membangun media PPRI, karena salah satu dakwah yang cangkupannya luas ya pasti dalam bentuk video gitu loh ya. Karena orang Indonesia tuh media digital lah. Iya, orang Indonesia tuh malas membaca tapi kalau nonton video suka gitu. Jadi kita harus masuk ke situ lah. Nah itu salah satu pemikiran Abi Afiki juga. Salah satu pemikiran jenengan juga. Iya, makanya beliau berani berinvestasi besar-besaran di sini gitu. Iya, itu bagus banget sih. Oke, jadi Mas Jamal, dulu begini. Sekarang saya jadi lupa tadi mau tanya apa. Iya.
Mas Jamal, berarti sampean dulu di sini kan 3 tahun waktu SMA. Iya betul. Ya betul. Ya betul kan. Nah, selain dia menjadi salah satu dicam sebagai founding father-nya media PPRG, tanpa campur tangan Mas Jamal, beliau juga sudah menangkupkan di sini banyak pemikiran, banyak ide, banyak aksi nyata. Pertama kali dulu, ingat nggak? Pertama kali sampean mencetuskan ide untuk di media PPRG itu, contohnya di YouTube nih. Ingat nggak pertama kali video yang sampean upload atau yang sampean bikin sama teman-teman? Video apa ya? Dulu pernah trending loh. Oh iya, itu ya salah satu project kecil lah ya. Project kecil bikin video film gitu. Sudah sampai malah bikin film. Iya, itu dulu bikin film gitu. Iseng. Menceritakan tentang apa itu, Mas? Itu film menceritakan tentang apa ya? Iya, kayak perjuangan seorang ayah gitu. Cuman itu ya ada teman saya yang nulis skripnya sih. Jadi saya cuma bagian editing sebenarnya. Justru itu yang paling penting sekarang, Mas. Iya. Ya semuanya oke lah, semuanya penting, tapi kan dan di sini saya ingin sekali berterima kasih secara langsung karena ini pertemuan kita yang pertama setelah sekian lama. Dan saya baru ini secara face to face dan secara langsung berterima kasih. Karena tanpa campur tangan sampean, tanpa ide-ide sampean dulu untuk mengembangkan media PPRG, nggak cuma YouTube ya, IG, Instagram juga. Selain itu, ini langsung aja. Selain menjadi founding father-nya media PPRG, Anda juga termasuk yang membuat web PPRG kan sampean? Oh ya, itu web juga aku bikin. Itu salah satu project pertama sih. Jadi dulu setelah sekolah programming, terus project pertamanya bikin webnya PPRG gitu. Di situ santi-santi bisa daftar online. Terus ada rapot digitalnya juga sebenarnya, cuman kayak nggak kepake gitu. Terus belum ya Kak Jume? Belum. Oke, mungkin itu nanti bisa kita sama-sama buat kembangin lagi ya Mas Jume. Itu sudah ada langsung dikritik sama langsung dikritik oleh sang pemberi ide dan gagasan. Ya terus gimana? Iya gitu aja sih. Terus sebenarnya ya media yang sekarang kalau dulu tuh belum ada apa-apanya. Dulu tuh masih sederhana. Terus ya kita juga skillnya gitu-gitu aja. Terus nggak bagus-bagus banget. Terus yang sekarang tuh perkembangannya pesat banget lah, bisa dibilang kayak 10 kali lipatnya kali ya. Dari segi traffic, terus kualitas video, kualitas audio itu mantep banget sih sekarang. Tanpa adanya sederhana nggak ada sekarang ini Mas. Iya sih, emang harus mulai dari kecil gitu ya. Jadi kenapa saya sangat-sangat berterima kasih khususnya kali panjangnya dari semua teman-teman dulu yang mencanangkan untuk mengembangkan media PPRG. Saya khususnya terima kasih banget untuk Mas Jamal. Iya, terima kasih juga, terima kasih. Gini, ini juga salah satu teman-teman menjawab untuk pertanyaan sekarang, santri itu bisa apa sih? Sampai nasi ini bisa apa aja nih Mas? Santri tadi banyak banget bisanya sih. Apalagi menurutku santri itu habitnya bagus ya, karena dia bangun pagi gitu. Terus ada habit santri yang sangat kepake juga di dunia kerja, yaitu menghormati orang lain tuh juga santri bagus dalam hal itu gitu ya. Terus merendah, maksudnya bukan merendah apa? Tidak rendah. Iya, rendah hati itu juga salah satu habitnya santri yang menurut saya sangat bisa banget dipakai di dunia kerja gitu. Jadi kalau ada orang tanya santri bisa apa, ya bisa banyak gitu. Karena soft skillnya itu bagus gitu. Karena udah kecipta di pesantren. Iya. Secara soft skill itu kan berarti yang tidak terlihat nampak itu, tapi langsung peran aksinya tangan. Iya. Dan Mas Jamal ini selain tadi udah menjadi founding father-nya media yang mengawati semua, dia juga salah satu mentor saya dulu, padahal dia itu junior saya, di bawah saya 2 tahun ya Mas. Oh iya itu. Iya kan? Iya betul. Iya kan, saya dulu kelas 1 sendiri kelas 1 saya kelas 3. Iya betul. Dia itu kan sampean itu pindahan dari Gontor. Iya. Yap betul, pindahan dari. Nah,
Gontor itu kan terkenal pondok pesantren yang nggak usah dijelaskan, itu salah satu top one-nya juga. Maksudnya salah satu pondok pesantren yang memang bisa dibilang pondok pesantren yang modern dan ya trafficnya bagus lah. Ya itulah ya Mas ya. Dan Mas Jamal dulu itu sampai itu pernah menjadi guru saya dan guru semua santri-santri khususnya di bahasa Inggris. Kita belajar grammar sama-sama. Masih ingat? Ya itu ingat sih. Dulu ditauhin sama bapak almarhum gitu untuk ya ngajarin dikit-dikit gitulah tentang bahasa gitu. Iya. Sekarang masih bisa bahasa Inggris nggak Mas? Sekarang ya dikit-dikit lah. Dikit-dikit hasil ya. Karena dulu saya punya cerita lucu sama Mas Jamal. Dulu kan masih model surat-suratan tuh kalau sama apa? Nggak apa, sepele sedikit. Model surat-suratan santri itu kan dulu kalau pengen bicara karena mungkin malu karena santri ya Mas Jamal itu kan pakai surat kan ya. Betul. Surat-suratan dilala itu cewek yang tak surati ya surati biasa enggak itu ya. Itu balasnya pakai bahasa Inggris. Itu dulu dia translator saya itu. Masih ingat enggak jenengan? Itu ingat sih harus. Masih harusnya ya. Ingat ya. Oke. Nah itu Mas Jamal. Oke lanjut. Nah sekarang karena mempersingkat waktu, ini sampean kan tadi baru suan sama Abi ya. Betul. Ya, itu saya juga dengar sedikit kalau sampean itu mau umroh. Amin. Ya insya Allah mau jadi umroh. Sarang kali ya Abi. Insya Allah. Ya jadi di waktu lain juga saya pernah tanyakan sama Ilyas juga berarti. Insya Allah. Nah, jadi ya insya Allah karena ini kan belum terjadi ya. Terus rencana tahun ini Mas? Tahun ini insya Allah. Ya kita doakan sama-sama. Amin. Semoga jadi berangkat. Amin. Atau mungkin video ini bisa tayang setelah Anda berangkat. Ya, bisa jadi ya. Ya karena proses ya semoga jadi kita doakan semoga hajat jenengan kali Abi dan teman-teman yang lain bisa terlaksana dan dipermudah semuanya dilancarkan ya. Amin. Karena ya pemberitahuan juga bahwasanya PPRI Siraus sekarang dan kedepannya mungkin insya Allah akan membuka membuka Roku Travels kayak ya umroh sarang kali Durian Dalam khususnya mungkin nanti yang bisa mendampingi Abi Afiki dan Durian Dalam yang lain mungkin dan akan diawali insya Allah akan diawali dengan saudara kita Mas Jamal dan Mas Ilyas ya. Amin. Ya, semoga saja masih banyak ini alumni wali santri semuanya masyarakat semoga bisa bersama-sama nanti kita doakan. Kita minta doanya ya Mas ya. Amin. Ya, insya Allah. Ya pasti didoain sih. Ya kita minta doanya semoga bisa menyusul jenengan nanti berangkat ke sana dan kita doakan semoga sampean jadi berangkat. Ya. Amin. Ya mungkin kayak gitu saja. Ada yang bisa nitip pertanyaan kawan-kawan semua ini karena ini udah jam 12:30 mungkin. Apa bedanya? Gak ini terus ini terakhir ini. Ini terakhir. Bapak kamu? Enggak itu gitu enggak di sini. Mas Jamal. Sekarang sampean kesibukannya? Ada yang penasaran pasti. Oh ya. Ya kesibukan sehari-hari bangun tidur seperti biasa ya. Terus enggak. Gak usah kesibukan deh. Pekerjaan sama sekarang apa? Pekerjaan sekarang sih sebagai software engineer sebenarnya. Software engineer itu apa? Saya nggak tahu loh. Software itu sebenarnya ngebikin software. Software itu kalau kalian pakai yang kayak Gojek atau Tokopedia itu kan software. Nah itu di belakang layar itu pasti ada orang yang ngebikin gitu aplikasinya gitu, ngebikin aplikasinya. Benar. Emang kayak software contoh Tokopedia sampai sekarang pun terus diperbaharui softwarenya. Pasti karena selama software itu masih dipakai sama orang itu pasti ada penambahan fitur lah atau improvement atau ada
sesuatu yang harus diperbaiki gitu. Itu cuma di model kayak sampean sekarang lebih ke menjerumus ke aplikasi-aplikasi. Iya betul. Game enggak sih, belum ke situ, belum ke game. Yang situ. Oh, berarti secara tidak langsung sampai programmer dong. Itu iya. Enggak, secara dunia kerja apa masuknya? Kalau di title-nya sih sebenarnya software engineer ya, software engineer kalau di title kerjaan, kalau di judul kerjanya gitu software engineer. Software engineer di mana sekarang? Di Bukalapak sekarang. Bukalapak gratis ongkir. Di Bukalapak. Sebelumnya? Dulu saya pernah dengar kalau sampean buka kursusan di rumah. Enggak sih itu. Enggak, serius. Salah dengar kali. Dengar dari siapa ya? Kang Arik, enggak, serius. Iya, pernah buka kursusan juga di rumah. Enggak. Jadi dulu iya belajar pemrograman itu, belajar software engineer itu dari salah satu kursus di Indonesia gitu. Itu ya bisa disebutkan ya. Bisa sih sebenarnya Purwatika namanya gitu. Ya kan siapa tahu. Terus setelah kursus di situ, iya disuruh kerja di situ sama dari tim Purwatikanya gitu selama 2 tahun. Nah di situ juga kesempatan buat ngajar dan belajar bareng gitulah di sana Purwatika. Nah setelah selesai kontrak dari Purwatikanya baru pindah ke Bukalapak gitu sih. Gitu sih, mantap guys, kita aplaus dulu guys. Keren. Iya. Bentar, selain bekerja, saya dengar juga kalau sampean itu sekarang juga lanjut kuliah. Kurang apa? Iya, kuliah harus lah ya. Enggak belajar tuh harus sampai kenapa, mati. Kenapa akhirnya memilih untuk lanjut kuliah? Itu salah satu apa ya? Contoh kayak kemarin ada alumni kita satu, Ervin Arifudin, tahu kan ya? Tahu lah ya? Iya, tahu. Tahu Ervin Arifudin, kenapa dia lanjut S2? Kenapa Mas Afin? Kenapa Mas Ervin lanjut? Gabut guys. Oh, karena gabut. Karena gabut lanjut S2. S1 selesai karena gabut di pondok, ngabdi kan nggak ngapa-ngapain, cuma tidur, ya ngabdi dari akan dan yang lain sebagainya. Karena gabut lanjut S2. Maksudnya kayak sampean kan sekarang udah kerja, pendapatan oke, udah udah bisa umroh, udah mau bisa umroh, ya kan? Nikah nih. Iya. Iya, maksudnya kenapa harus lanjut kuliah? Maksudnya dengan sampean basic skill dan basic softnya udah ini di dunia kerja oke. Intinya belajar itu harus lah ya, maksudnya harus belajar terus gitu, kayak nggak ada batasnya lah, nggak ada waktunya kalian berhenti belajar tuh, nggak ada. Itu belajar tuh harus terus apapun. Dan saya ngelanjutin kuliah sebenarnya beda dari skill yang aku udah bisa sekarang. Sekarang kuliahnya bisnis manajemen karena agak capek jadi karyawan terus gitu. Jadi kuliah bisnis biar nanti sesuatu semoga bisa bikin bisnis gitu loh. Amin ya Allah. Oh emang dari dulu saya kenal Mas Jamal itu dari waktu SMA pas di pondok itu, dia itu yang kalau diajak nongkrong malam yo waduh hebat banget. Makanya dia itu belajarnya itu kuat banget gitu loh, selalu kayak ada baru yang pengen baca buku. Dulu saya sering banget minjem buku sampean kalau ingat. Emang iya. Oh emang iya. Kayak gak pernah dipinjem bukunya sama kamu tuh. Enggak, serius dulu buku bahasa Inggris itu yang 100 kata apa itu yang grammar, yang ngantel banget itu kan, sampai saya minta beliin tapi nggak beliin waktu itu. Iya. Sekarang masih ada nggak saya minta? Yang buku 100 gamer. Nggak ada. Udah sukses iya. Minta bukunya nggak boleh loh. Ya mungkin itu Mas Jamal. Satu belum. Aku pengen tahu selama sampean 3 tahun di sini ada nggak pesan api-api kali sampai sampean sekarang bisa seperti ini, yang atau mungkin wejangan apa yang dari ABG yang membuat Anda membangun? Ya mungkin bisa di-share juga kan sama teman-teman. Sebenarnya yang paling berkesan di sini tuh bukan dari tahu atau apapun ya, tapi dari teladannya gitu loh ya, gimana sikapnya bapak yang sabar banget gitu terhadap santri-santrinya. Terus
Abi Afiki yang visioner gitu. Itu menjadi teladan dan inspirasi gitulah. Jadi itu sih yang paling membekas gitu. Berarti Terus apalagi ya? Kesederhanaan di sini juga ya menjadi pelajaran penting lah, karena ya sewaktu di sini tuh kita tuh bisa bahagia tanpa banyak variabel gitu ya, tanpa banyak butuh apapun gitu. Kayak bahagianya itu sederhana gitu kalau di pondok. padahal ngapunten dulu sampean pas di pondok ujiannya berat banget. Ujian apa? Iya maksudnya sorry. Dulu kan terkenal kalau mohon maaf ya Mas Jamal, dulu kan kayak sampean kan punya apa? Apa ya namanya? Apa? Penyakit lah ya. Ya kan dulu Mas Jamal itu pas di pondok sering sakit-sakitan dulu, tapi tetap betah banget di pondok selama 3 tahun sampai selesai. Yep, dan saya yang paling kaget karena Anda mempunyai apa ya namanya itulah ya penyakit demikian itu, kita ketemu di Semeru di pos 1 setelah pos 1 habis pos 2. Ingat enggak? Oh iya itu ingat sih. Padahal nggak maunya dia kan seharusnya dulu sampean kan divonis nggak bisa kayak lelah dan yang lain sebagainya kan. Salah satunya maksudnya itu loh. Maaf itu sebelumnya, tapi kita ketemu setelah itu udah sembuh berarti kalau iya mantan sekarang kan udah sembuh maksudnya. Ya itu berkat banyak variabel lah, ada doa dari Pak Kiai gitu. Serius mati dulu aku lihat. Iya enggak. Dan itu serius aku kaget banget ketemu Mas Jamal itu di Semeru guys. Berarti sekarang udah sembuh ya Mas ya? Alhamdulillah. Kita doakan semoga Mas Jamal selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, kesuksesan, rezeki yang banyak, cekap halal dan thayyibah maslahah, dan diberikan calon istri dipertemukan dengan jodohnya yang soleh. Amin. Belum kan? Amin. Rencana kapan? Amin. Dia nggak mau spill sedikit ya. Oke. Ya mungkin itu ya Mas Jamal ya. Iya. Ya terima kasih loh udah mau menyempatkan waktunya di sini bermalu-malu bersama saya. Iya terima kasih. Nanti pas nonton pasti ketawa-ketawa sendiri. Semoga aja nggak diuploadnya. Nggak, ini aman ya Mas Amin ya. Aman, ini aman, insyaallah aman. Oke, terima kasih gitu Mas Jamal. Oke, ya mohon banyak kata tadi yang mungkin sedikit menyinggung atau kurang berkenan sama sampean ya. Ya terima kasih juga buat pemirsa yang udah menonton. Mungkin itu pada kesempatan PPRG Talk bersama alumni bersama Mas Jamaluddin Fikri ya dari Gedung Banteng ya Mas. Yep, betul. Dari Gedung Banteng, dan saya juga terima kasih dengan beliau karena dia adalah founding father-nya media PPRG, salah satu founding father yang saya sangat hormati. Terima kasih Mas Jamal. Iya, berkat Anda juga, berkat semuanya. Ya, berkat semuanya. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja. Iya. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam santri.